Halo, assalamualaikum. Kembali lagi channel saya. Ini udah dapat kemarin bloknya baru 196 merek MPM. Ini mau di PNP kan di kamprat series. Ini kampratnya mata 100 mata tanpa molor, tanpa bekas, baru jadian. Nanti blok ini dipuput, total bloknya aja mungkin sekitar 74,8. Kalau boring standarnya mungkin 76 Mas, lihat dulu Mas, 76,08. nanti ini dipuput 1,2. jadi kampratnya kalau misalnya mau ganti tinggal ganti aja. Nah, ini tanpa packing, packing atas, packing bawah tanpa. Tadi ketemu puputannya 74,8. Itu kamprat 100 series molor, 100 baru. Nah, bloknya, headnya ini kemarin aku puput 0,5 ya. Ini mau estimasi mau kompresi 11-an untuk harian touring gitu aja. Mengenai pistonnya pakai Mega Pro standar, diameter 63,5. nanti aku top pendnya aku pakai 14,5. ini standarnya, tapi aku pendekin lagi jadi 14 mili. Habis ini kita trap dulu, kita masukin dulu. Ini nanti tergantung, kalau misalnya lihat dulu clearance-nya, maksimalnya aku biasanya pakai 1,2 tanpa packing. Tapi ini kita lihat dulu. Oh, ini berarti 1,04. Aku anggap 1 mili aja. Nanti kalau misalnya bloknya dijadiin 74,8 pasti sekernya nongol, jadi harus dipuput 05 mungkin. Packing atasnya itu sekitar 0,30-an, jadi tinggal ditambahin, berarti sekitar 1,3 tanpa puput, masih standar 1,30-an, 1,3 lah. Ntar kita ukur lagi, ini ketemunya pasti 1,3. tapi kalau misalnya dipendekkan lagi ya bisa, tapi bloknya harus blok dulu. Tapi kalau sudah motor sudah dipakai terus, nah ini pakai 1,3. nanti kita puput dulu. Semoga langsung ketemu di angka 11 lebih, 11,5 itu mentok lah untuk harian. Soalnya ini garapan cebokan. Ya. Jadi ini kita udah puput, terus kita amplas dikit di bagian ekornya biar enggak tajam. Soalnya seker film itu biasanya tajam. Nanti kayak blok yang lama ini agak luka sedikit gitu. Tadi aku poles sekalian juga, ini blok yang baru itu. Ini blok yang lama, sekernya memang buta kemarin. Nah, ini agak tajam di bagian bibirnya, ada flagnya aja, cuma sedikit, cuma kalau bisa kan mulus gitu. Kalau seker film ada treatmentnya, nanti habis digosok pakai
amplas 400 sama bensin, dikasih solar nggak apa-apa, dikasih oli juga nggak apa-apa, digosok lagi biar halus sampai benar-benar rata. Nah, kita kasih oli sedikit, digosok-gosok. Semoga aja ini sampingnya bibir pistonnya udah aku bubut 05. Habis ini kita coba di boringnya, biar nggak landep kita pastikan, biar nggak tajam kita pastikan kita masukkan tanpa kosong. Nah, jadi koltrannya pun udah aku poles tadi, udah agak tajiin rayonnya nggak terlalu lama juga, tanpa ring piston. Terus ini penambahan segernya. Nah, itu cuma di freeze. Nah, tadi 14,5 kita coba jadi 14, tadi topennya jadi 14. Kalau teman-teman mau bikin yang sama juga bisa, tapi disesuaikan lagi kompresinya. Ini belum aku buret, nanti prosesnya sampai buret. Panjang bloknya kita cek dulu, tadi 74,8 sudah aku bubut tadi sore, 74,8. Kita pasang dulu pistonnya sama bloknya, kita lihat clearance-nya. Nanti prosesnya sampai kita kasih grease di sekitar dinding pistonnya. Jangan lupa ringnya dipasang 2 aja nggak apa-apa, ring piston. Ya, kita pasang dulu bentar. Mungkin teman-teman bisa contoh, jadi bubutannya sama kopnya sama topennya udah disesuaikan semua, biar kampratnya dapat, kompresinya dapat. Nah, ini tanpa ring oli, cuma ring 1-2 aja nggak apa-apa, tapi pemasangannya kayak standar. Mau dipasang ganjengan nggak apa-apa, nggak dipasang juga nggak apa-apa. Bentar, agak lama soalnya pistonnya baru juga, ringnya juga pasti masih belum nyesuaiin sama boringnya juga. Nanti mungkin ada di part 3 sampai bikin noken as untuk durasi, soalnya durasinya kemarin terlalu besar di X opennya. Kita ambil dulu kampratnya, agar dilihat topnya. Biasanya topnya paling tertinggi dulu. Coba mas ditekan dulu mas, sedikit mas, sampai benar-benar rapat. Nah, nanti dimasukkan lagi nggak apa-apa kampratnya. Nah, kita ukur clearnya dulu tanpa packing, cuma packing bawah aja ada. Nah, ini ketemunya segitu. Kita turunin sedikit pistonnya, kita kasih grease di atasnya. Nanti ditaruh di titik mati atas sampai rata dan tipis kalau bisa, jangan terlalu tebal. Semoga aja langsung ketemu juga. Ini pistonnya standar, langkahnya standar stiker, tadi motor standar kemarin 66 tapi diturunin. Kita ratakan lagi tipis saja, jangan terlalu tebal, rata dan tipis agar cairan tidak propos ke bawah.
skotnya di bagian klep juga dikasih grease dikit. Klepnya juga dikasih sedikit tipis-tipis, dan perhatikan di lubang businya jangan sampai terkena grease lo ya, biar nggak bocor. Gasketnya kita lem, yang dipakai kita lem di bagian piston aja, nggak apa-apa, nggak usah semua. Pakai tripod nggak apa-apa, tapi ada yang pakai grease, tapi aku lebih positif pakai lem. Dan ini penampakan headnya yang di bagian klepnya yang dikasih grease sedikit. Nah, murnya ini pakai original Fish, Fish mungkin, kalau Fish, kalau nggak Alpha gitu lupa aku. Nanti ring tembaga juga jangan lupa. Nah, kunci torsi juga jangan sampai lupa, biar presisi semua. Nah, itu ukurannya di situ, newton meternya di belakangnya. Nah, nanti mengenai ada yang tanya-tanya silakan di kolom komentar juga nggak apa-apa. Nah, kita masukkan gasketnya di bagian piston aja biar nggak keluar cairannya. Pendawalnya harus kepasang ya, kayak standarnya gitu, biar nggak bocor kompresinya. Nah, pastikan setelan klep juga, setelan klepnya juga nggak rapat ya, kalau rapat nanti bocor dia. Topnya juga dipastikan benar-benar top TDC, pakai dial, pakai busurnya. Ini kasih 2 ring. Nah, ya bentar. Nah, nyalain dulu. Kita kasih ring tembaga harus benar-benar rapat ya. Kalau terlalu panjang threadnya kita tambahin ring tembaganya maksimal 3 lah, jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti kekuatan torsinya pun beda. Soalnya ring tembaga itu bisa apa ya, bisa mepet, bisa cemet, kalau bahasa Jawanya agak gepeng gitu. Nanti kalau ditekan lama kelamaan juga bisa gepeng. Oke, bentar, masih dicariin sama anak-anak untuk ring tembaganya. Masih kurang. Ya. Maklum nanti kita persingkat juga. Ini darurat pakai baut yang lama dulu. Kita atur torsinya, dikurangi dulu, nanti kalau bisa ditambahin lagi sampai dia klek-klek gitu ya. Soalnya enggak yang digital yang bisa bunyi gitu, nanti ada suaranya. Nah, ini sudah nyilang ya guys, jangan sejajar, nyilang dulu. Kita lihat nanti cc nya ini ketemunya 196 standar tiger.
ini sudah, ditambahin lagi nggak apa-apa kalau misalnya kuat, soalnya kalau mur ini udah teruji menurutku, tapi lebih bagus lagi yang copotan. Nah, habis ini kita siapkan cairannya. Nah, kita pastikan setelan klep ini kendor. Kalau misalnya kencang dia nanti buka klep innya, jadi kompresinya cairannya pun lepas, propos dia. Kita kendorin lagi, benar-benar kendor. Kita siapkan cairan buretnya. Aku biasanya pakai oli sekok yang merek Jumbo itu sama solar 50-50 gitu, udah cukup. Oke, kita pakai yang 25, yang pakai yang 50 ini 50 mili, jadi yang besar. Apakah sama yang 25? Sama, cuma ini isinya lebih banyak aja. Nah, kita nolkan dulu. Nah, oke. Setelah habis, kita tunggu 15 menit untuk merekatkan lemnya. Kita masukkan cairannya ke lubang busi. Nanti kita hitung V1 ditambah V2 dibagi V2. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Cairannya ketemu angka di 15, 17,3. Nah, ini ketemunya 13,7, masih terlalu tinggi. Jadi kita bongkar lagi. Ini shaker standar, masih standar banget, cuma di freeze aja. Nah, mau nggak mau kita bubut lagi. Nanti kita pakai cara perindapan. Nah, kita bubut, lanjut kita bubut lagi dengan bubut manual. Kita ambil domnya aja. Kalau ambil di piston di kubahnya udah nggak mungkin, soalnya. Kita lihat dulu. Kita ukur lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, kita masukin lagi cairannya. Semoga ketemu di angka 11-an lah. Kita tunggu. Jangan sampai tumpah-tumpah cairannya. Ini buletan yang kedua. Kita miringkan dulu. Nah, biar merata ke semuanya. Kita lihat ada gelembungnya. Kalau ada gelembungnya harus dikeluarin dulu. Nah, ini sudah 18, tapi masih bisa masuk. Udah sampai di atas bibir piston. Nah, langsung kita ukur, langsung kita kalkulator. Nah, cc nya 196, dihitungnya masnya tadi 13,7.
F2 kotornya. Nah, ini masih terlalu tinggi guys, masih 12,4. Jadi kita turunin lagi. Oke, langsung kita persingkat. Untuk tahap yang ketiga, sekian beberapa lama tadi prosesnya nggak aku rekam soalnya terlalu capek. Ini yang ketiga, semoga aja ketemu. Kita lihat cairannya. Oke. Okay. 18 sudah lewat, berarti mungkin bisa ini ketemu. Nah, ini disclaimer ya, ini packing bawah aku kasih 2, tapi nanti misalnya turun jadinya itu 0,4. jadi misalnya ini ketemunya 12,4 ya, ketemunya packing 1 ya 12 pas. Nah, ini 21,5, 21,6. langsung kita kalkulator, sisinya 196. Nah, kita cek lagi 21,6, 21,7 dikurangi 1,9 itu volume transfusi. Nah, ini kita masukkan rumusnya. Nah, ini ketemu 10,8, tapi di bawah ini ada packingnya 2, jadi diambil 1 pasti ketemunya 11,2. Nah, ini paknya 2, diambil 1 pasti 11,1 atau 11,2.